Selamat datang di Sigma Podcast yang menyajikan obrolan ringan, namun perlu kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, kembali lagi dalam podcast kali ini yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Bersama gue Tisha dalam program Seduksi, seputar dunia edukasi. Nah, di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang tips menjadi mahasiswa berprestasi. Di podcast ini tentunya gue gak sendiri dong. Gue ditemenin nih sama bintang tamu yang cantik banget pada episode kali ini. Mau tahu siapa dia? Yuk dengerin terus. Halo Kak, Hai, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Boleh dong ya sebelum kita ngobrol-ngobrol santai perkenalan dulu. Karena pasti Sigmania di rumah penasaran banget nih sama background singkat dari narasumber kece kita pada episode hari ini. Oke, halo Sibania. Perkenalkan, nama aku Siti Hamidah. Aku dari jurusan Asuransi Syariah semester 3. Dan kebetulan dari semester 1 sampai semester 3 aku sedang mengemban amanah sebagai duta jurusan Asuransi Syariah. Kalau untuk minggu-minggu ini kakak lagi sibuk kegiatan apa nih Kak? Untuk minggu-minggu ini sangat sibuk sekali gitu karena saya juga lagi mengemban amanah di FKBM KIPKA juga, terus juga di Lab Asuransi Syariah, terus juga di Duta juga kan ada programnya dan tupoksi-tupoksinya yang harus saya kerjakan di situ. Oh, kalau boleh tahu kamu sebagai apa nih di FKBM KIP dan di Laboratorium Asuransi Syariah ya? Di FKBM kebetulan saya di anggota Humas dan Advokasi, dan juga kalau di Laboratorium Asuransi Syariah saya sebagai anggota eksternal. Udah paling itu aja sih Kak. Wah, banyak banget ya guys kesibukan Kak Hamidah ini. Mungkin dari perkenalan yang tadi udah disebutin, gue tertarik banget nih soal prestasi yang diraih oleh kakaknya. Apalagi sekarang belum genap 1 bulan memasuki semester baru di perkuliahan. Pasti Sigmania tertarik bahas prestasi yang diraih kakaknya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tips, gue mau nanya nih. Tadi kan banyak banget ya prestasi yang kamu kasih tahu bahwa kamu juga duta asuransi syariah di UIN Banten pada tahun 2023. Nah, gue penasaran nih, apalagi sih prestasi yang pernah kamu raih? Oke, kebetulan di bulan Januari kemarin saya mendapatkan juara lomba di bidang akuntansi, sains nasional di bidang akuntansi, dan kebetulan saya mendapatkan medali perunggu di ajang tersebut. Dan setelah di bulan Januari itu saya ikut lagi kompetisi di bulan Februarinya saya mengikuti sains nasional juga di bidang sama akuntansi. Dan kebetulan saya juga sebenarnya tuh minatnya emang ke akuntansi tertariknya, tetapi karena rezekinya di asuransi, ya udah saya jalanin aja gitu. Kebetulan emang agak lumayan satu jalur juga gitu. Jadi saya lebih sering mengikuti lomba-lomba yang ke akuntansinya gitu. Jadi saya mempelajari 2 bidang tersebut gitu, karena emang sangat menarik sekali gitu. Dan juga saya ikut lomba-lomba kayak nari. Kebetulan saya juga hobi nari dan kemarin mendapatkan juara 2 lomba tari begitu. Wah, Masya Allah sekali ya guys prestasi kakaknya ini. Apalagi di bidang akuntansi yang saya tahu itu hitung-hitungan gitu. Ya nggak sih Kak? Iya. Gitu. Apa sih Kak motivasi utamanya untuk meraih banyak prestasi ini? Oke, sebenarnya kalau ditanya motivasi pertama tuh kayak ya tetap orang tua sih, karena balik ke tujuan saya bahwasannya saya pengen sekali membanggakan kedua orang tua saya. Dan di kuliah ini tentunya juga perjuangan saya nggak sedikit gitu, karena emang banyak sekali perjuangan yang telah saya jalani gitu selama saya SMP, SMK, dan sekarang kuliah gitu. Dan sekarang pun kuliah itu saya sangat alhamdulillah sekali gitu, di kuliah ini saya mendapatkan beasiswa KIP kuliah, karena emang
kalau nggak ada beasiswa KIP kuliah mungkin saya nggak akan melanjutkan gitu kan, karena emang kondisi ekonomi keluarga saya emang sangat minim sekali. Dan alhamdulillah dengan motivasi saya bahwa saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, terus saya kerja keras, belajar dengan baik, mengikuti segala macam ajang-ajang lomba, dan alhamdulillah itu tercapai gitu. Walaupun ada beberapa yang kurang maksimal, tetapi terus saya perbaiki gitu untuk kedepannya seperti apa. Mulia sekali ya Sigmania. Motivasi utama Kak Hamidah ini untuk membanggakan orang tuanya. Dan saya yakin banget nih Kak, untuk bisa meraih banyaknya prestasi tentu itu nggak mudah kan. Saya yakin tuh banyak lika-liku yang Hamidah telan pahit-pahit. Nah, pada saat itu apa sih yang Hamidah rasakan? Oke, dari pertanyaan kakak tersebut, izin menjawab ya. Kalau ditanya tantangannya apa dan challenge-nya apa gitu, sangat challenging banget, sangat menantang banget ketika kita memulai perlombaan atau memulai suatu hal. Terkadang hal yang paling kita pikirin adalah takut gagal gitu. Tetapi ketika kita tidak memulai hal tersebut, kita nggak akan tahu itu tuh gagal atau berhasil. Nah, jadi kita harus mencoba hal-hal tersebut gitu. Jadi untuk ketakutan yang ada di dalam diri kita harus dihilangkan gitu. Karena kita harus mencoba gitu kan. Siapa tahu apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, insya Allah hasilnya baik gitu. Kalau emang pun gagal, jangan menyerah di situ aja gitu. Kita harus coba lagi gitu. Dan juga kebetulan saya ketika SMP, SMK saya itu sekolahnya di Riau, dan di sana itu sangat lingkungannya itu sangat minim, terus juga bisa dibilang hutan lah gitu kan, pelosok. Nah di situ saya kayak mengalami culture shock banget gitu, kayak orang-orangnya pun beda, terus juga dari bahasanya, dari budayanya juga berbeda. Nah itu menjadi salah satu tantangan bagi saya untuk kayak beradaptasi di lingkungan tersebut gitu. Nah jadi di sana itu ketika saya SMP, SMK itu sangat jauh sekali, terutama SMK itu perjalanannya itu sangat luar biasa banget, karena di sana itu bukan kayak di kota ini ya, maksudnya kayak jalannya itu kayak jalan raya bagus segala macam, tapi di sana itu sangat perjalanannya itu sangat ini ya, karena jalan di sana itu kayak tanah liat yang kayak misalnya tanah merah, ketika hujan itu licin banget untuk melewati itu. Dan alhamdulillah dengan saya sabar, dengan saya ikhlas menjalani itu, alhamdulillah terlewati gitu. Setelah SMK itu barulah saya melanjutkan kuliah di UIN Banten ini. Nah di UIN Banten ini juga sangat luar biasa perjuangannya, karena saya di Riau ke sini itu bener berdua doang, dari Riau ke sini dengan kakak saya kebetulan. Dan itu saya sangat nekat banget pergi dari Riau ke UIN hanya untuk melanjutkan pendidikan saya gitu, karena beda emang pulau ya, beda pulau, melewati berbagai macam provinsi gitu kan. Jadi alhamdulillah banget saya bisa melalui semua itu, dan akhirnya saya menjalani kuliah juga di UIN Banten ini, alhamdulillah dengan mendapatkan beasiswa KIP kuliah tersebut. Jadi alhamdulillah bisa meringankan biaya kedua orang tua saya gitu. Jadi untuk teman-teman semua, Sigmania semua di sana, jangan pernah takut akan kegagalan, tapi coba apapun hal itu, selagi itu positif, selagi itu bermanfaat untuk diri kalian masing-masing. Wah, Masya Allah sekali ya Sigmania. Perjalanan yang sudah dilalui Hamidah ini untuk bisa lanjut kuliah dan mendapatkan berbagai prestasi. Nah, kalau tadi bahas tentang lika-liku perjuangannya, bagaimana nih kalau tentang menang atau kalah dalam sebuah perlombaan? Pernah nggak sih Hamidah ngerasain kalah gitu dalam berlomba? Dan apa yang membuat Hamidah itu tegar untuk terus mengikuti event-event perlombaan lagi? Oke, tentunya ketika kita mengikuti suatu perlombaan pasti ada menang dan kalah. Nah, dari menang dan kalah itu kita harus bisa menyikapi hal tersebut. Ketika kita mengalami kekalahan, kita harus menerima itu dan introspeksi diri lagi, perbaiki lagi di mana salahnya, di mana kekurangannya. Terus banyak-banyak usaha lagi, lihat ketika kita gagal, lihat nih kita kurangnya di mana ya, evaluasi diri lagi gitu, seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengalami
mengalami kekalahan, jangan malah stuck di situ aja, jangan sampai di satu Bangkit kekalahan ya, iya. kita menyerah gitu. Jadi tetap harus bangkit, tetap harus memikirkan yang terbaik tuh seperti apa sih. Jadi kita harus banyak-banyak belajar lagi, harus banyak baca lagi ketika kita mengalami kekalahan tersebut. Karena jujur, karena kan di dalam dunia ini gitu kan ada namanya menang dan kalah, sukses dan gagal gitu. Tetapi kita harus bisa menghadapi itu. Kecewa pasti ada ya. Pasti tapi ada kecewa, ya, cuman gimana cara kita menyikapi hal tersebut gitu. ya, bangkit dan fokus aja Fokus ya, sama tujuan. Oke, gitu Kak. Oke nih, dari tadi Hamidah belum kasih tahu ke Sigmania inti dari obrolan kita, yaitu tips menjadi mahasiswa berprestasi. Gimana sih Kak tipsnya? Oke, tentunya ketika kita ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, kita harus benar-benar rajin. Karena ketika kita menekuni hal tersebut, tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang baik juga gitu. Karena emang ketika kita usaha, rajin, ikhtiar segala macam, insya Allah akan mendapatkan hal-hal yang baik juga. Dan yang kedua itu jangan takut gagal. Intinya itu, karena di dalam kita proses itu namanya gagal dan berhasil itu sebuah proses gitu. Jadi ketika kalian menghadapi suatu kegagalan, intinya jangan cepat menyerah, terus coba gitu. Sampai hal itu berhasil dan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan gitu. Terus juga tipsnya yang ketiga, doain orang tua, minta doa ke orang tua. Misalkan kita ingin mengikuti perlombaan, ingin mengikuti hal-hal yang emang benar kita ingin tuju gitu, jangan lupa berdoa dan juga minta doanya kepada orang tua, supaya restu orang tua, karena supaya dimudahkan hal-hal yang emang benar-benar kita ingin jalani. Seperti itu untuk dari tips dari aku. Bagus banget ya Sigmania tipsnya nih, boleh kalian ikuti. Terus kalian kembangin juga nih, jadi harus banyak-banyak rajin. Nih untuk segmen terakhir, ada nggak sih Kak pesan dari Hamidah untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang meraih prestasi yang diinginkan? Oke, mungkin ini terakhir kita ya. Oke, kita pesan dari saya untuk teman-teman semua di luar sana, balik lagi ke obrolan kita yang tadi pertama, intinya kalian semua jangan takut gagal. Karena bukan gagal yang membuat kita takut, tapi takut itu yang akan membuat kita gagal. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita takut, terus kita tidak melakukan hal tersebut, tidak mencoba hal tersebut, kita nggak akan tahu dong itu akan gagal atau berhasil, karena kita tidak mencoba gitu. Tetapi ketika kita berani akan kegagalan itu, akan kesuksesan itu, kita bakal menghadapi hal tersebut gitu. Ketika kita gagal, kita bangkit lagi gitu. Kita tetap introspeksi diri lagi, evaluasi diri lagi. Jadi seperti itu untuk teman-teman semua. Ingat, bukan gagal yang membuat kita takut, tetapi takut itu yang akan membuat kita gagal. Jadi coba hal-hal yang emang itu positif dan menguntungkan untuk teman-teman semua. Keren banget ya Sigmania, motivasi dari Kak Hamidah, terutama nih buat mahasiswa baru agar termotivasi untuk meraih prestasi sebanyak mungkin. Waduh Sigmania, gak kerasa ya, kita udah di penghujung podcast aja. Emang ya kalau udah nyaman, waktu aja gak kerasa. Harapan aku, semoga teman-teman Sigmania bisa memahami apa yang telah kita sampaikan tadi. Dimana kesimpulannya tadi yaitu, kita harus rajin dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Jangan sampai dari satu kegagalan, kita langsung menyerah. Dan perlu diingat, bukan gagal yang membuat kita takut, tapi takut yang membuat kita gagal. Terima kasih kepada Kak Hamidah yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast pada hari ini. Iya, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk mengisi podcast di sini. Lancar terus ya Kak kegiatannya, dan semoga diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Ya. Sigmania, mungkin segitu saja obrolan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dengarkan dan ikuti sosial media LPM Sigma di Spotify, Podcast Sigma, Anchor, dan website LPM Sigma di www.lpmsigma.com dan Instagramnya di @lpmsigma. Aku Eltisha Miftahul Jannah dan narasumber kita Kak Hamidah pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.